Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah praktikum pengantar basis data. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan belajar terkait dengan DCL ya teman-teman. Data Control Language dan juga SQL Index. Oke, langsung saja. Nah, apa itu DCL? Data Control Language. Ini merupakan suatu perintah SQL untuk kontrol dan permission database ya. Jadi memberikan izin gitu. Nah, di dalam DCL nanti perintah yang akan kita gunakan yaitu ada dua teman-teman. Di sini yang pertama ada grant. Grant ini fungsinya yaitu untuk memberikan hak akses atau hak istimewa pengguna. Kemudian lawannya dari grant ada perintah yang kedua yaitu revoke. Untuk fungsi revoke di sini digunakan untuk menarik hak akses pengguna. Tadi ya telah di-grant, diberikan. Kemudian ketika mungkin teman-teman ingin menarik kembali hak akses yang telah diberikan, nah ini bisa menggunakan revoke. Ya ini lawannya dari grant ya, lewat ini ya. Diberikan tadi granting, kita telah memberikan, kemudian kita revoke, kita tarik. Nah, untuk perintah yang pertama yaitu perintah grant. Di dalam perintah grant di sini nanti memungkinkan pemberian hak akses kepada pengguna. Kita menggranting ya, memberikan gitu. Tidak harus setiap pengguna database dapat mengakses keseluruhan dari database. Jadi teman-teman, kalau biasanya kita menggunakan root ya, yang sering kita gunakan dalam praktikum itu menggunakan root. Nah, di sini kita akan belajar ya mengelola pengguna database kiranya siapa saja, seperti itu. Kemudian ada pengguna yang hanya dapat melakukan operasi di satu tabel saja. Jadi misalkan kita apa namanya batasi ya apa namanya hak aksesnya hanya satu tabel saja. Bisa juga pengguna hanya dapat melakukan operasi tertentu, katakanlah misalkan contohnya select saja tanpa bisa melakukan manipulasi seperti update, delete, seperti itu ya. Jadi cukup select saja. Nah, itu juga bisa. Nah, maka dari itulah misalkan kita ingin membatasi ya manajemen dari hak akses tadi dengan perintah grant. Nah, untuk perintah grant, sebelum kita menggunakan perintah grant, terlebih dahulu kita akan membuat user dulu di database. Nah, perintah untuk membuat user di sini ada create user. Kemudian ada petik satu ya, nama usernya. Kemudian ada add, kemudian petik satu lagi, localhost, petik satu, identified by password. Nah, untuk isian teman-teman, nama ini silahkan bisa diisikan bebas sih teman-teman. Nah, untuk password juga bebas. Nah, catatan ya, note. Untuk membuat user baru, nah ini Anda harus masuk sebagai root. Nah, ini yang teman-teman apa namanya perlu perhatikan ya, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan managing ya, pengelolaan ini ya, pengguna, itu silakan teman-teman bertindak dulu sebagai root. Jadi masuk kepada masuk sebagai super user. Tapi di level yang paling tinggi yaitu root ya. Ya. Nah, ini untuk masuknya sama ya teman-teman seperti biasa kalau untuk root ya, yang cd mysql, kemudian cd bin, kemudian mysql menu root. Nah, nanti teman-teman silahkan membuat dulu. Misalkan teman-teman membuat ya user dengan nama kalian, kemudian contohnya sederhana saja lah, passwordnya 12345. Nah, di sini saya contohkan di sini ya. Saya membuat user dulu, create user, kebetulan nama saya sendiri, kemudian add ya, localhost, identify by, kita pakai password 12345. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, masih di dalam perintah grant ya. Di sini kita coba ya teman-teman ya, apa namanya, masuk ya, login ke MySQL dengan username nama kita. Nah, cara loginnya sedikit berbeda ya teman-teman ya. Nanti teman-teman masuknya ini ya teman-teman ya, yang di bawah ya. Jadi ini ya, yang MySQL ini ya strip U atau menu kalau saya bilangnya Artika nama saya sendiri atau mungkin nama teman-teman sendiri. Kemudian ini ya strip P ya atau min P. Nah, nanti teman-teman enterkan password, masukkan passwordnya tadi 12345. Nah, ini sudah masuk nanti di login dengan nama saya sendiri. Tuh.
Nah, ini sebenarnya yang di atas ini ya teman-teman, ikutan ini sebenarnya. Ini kalau teman-teman misalkan mau keluar ini teman-teman fungsinya. Ini misalkan teman-teman nanti kayak saya ya, tadi udah masuk ya di MySQL ini ya. MySQL ini ya menu nama saya kemudian main P. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau keluar dari login, teman-teman pakai garis miring Q itu bisa atau tulis aja quit. Nah, kayak gini. Sebentar ya. Saya teks tulis aja ya. Atau ini ya. Atau ini bisa pakai ini aja. Quit kayak gini aja. Nah, ini bisa ya. Jadi boleh garis miring Q atau teman-teman ketikkan quit gitu. Itu sudah bisa untuk keluar dari login MySQL dengan username tertentu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Bentar. Oh, ini belum kehapus. Bentar. Nah, kita lanjut. Nah, masih di dalam perintah grant juga, saat kita akan melihat list database ini dengan di user saya tadi ya, dengan user saya tadi, kita tidak bisa melihat keseluruhan. Biasanya database-nya sedikit berbeda teman-teman dengan aksesnya yang kalau misalkan kita biasa buka dengan root ya. Kalau root itu keseluruhan ya, semua database. Kalau misalkan dengan user itu biasanya tertentu. Di sini saya contohkan so database ketika menggunakan login itu di akun MySQL saya. Nah ini ya, hanya ada 2. Sama ya teman-teman, so database aja. Tapi kan tadi sudah masuk. Kemudian saya lanjutkan dulu. Nah, ini ya ketika kita sudah login di dalam user account atas nama saya sendiri. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mengetes ya, teman-teman, granting itu ya. Ini ya, perintah grant ini ya kita uji coba di sini. Dengan kondisi ketika saya sudah login, nah, saya mencoba nih teman-teman create database universitas. Kebetulan di dalam loginnya di saya tadi ya. Nah, ini tidak bisa teman-teman. Ini ada akses deny. Karena tadi saya belum mendapat granting. Belum mendapat izin untuk membuat database. Nah, ini ya. Hal ini karena user nama saya sendiri tadi yang user saya itu tidak punya privilege terhadap ini ya database pembuatan khususnya untuk ini ya sintak create. Nah, oleh karena itu, mari kita beri akses ya dengan perintah grant melalui root ya. Nah, ini kita masuk dulu ke root dulu. Nah, teman-teman keluar dulu ya pakai ini ya garis miring Q atau ketik aja quit gitu kayak tadi saya. Kemudian teman-teman masuk lagi di ini ya MySQL menu root. Nah, kita kasih ini teman-teman yang di bawah ya. Agak ke bawah ya. Coba saya berbesar biar agak saya geser ke atas. Nah, ini ya. Kita masuk ini ya grant all privileges on ini ya ada asterisk dot petik to ini ya user saya kemudian localhost. Nah di sini dengan memberikan ini ya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah di sini ya untuk perintah ini tadi ya perintah grant all privileges on ini ya petik titik petik maaf asterik itu bintang ya bintang titik bintang tuh Artika. Nah nama saya pakai apa user saya. Nah di sini ya untuk ini ya teman-teman sintak all privileges ini artinya kita memberikan akses. Nah kebetulan kalau all privileges itu nanti kita meng-create teman-teman another atau super user yang lain untuk bisa melakukan operasi yang serupa dengan root. Hanya saja kaitannya dengan pengelolaan ya teman-teman. Katakanlah tadi ya, kita meng-create segala sesuatunya, mau granting, mau apa namanya, revoke, itu kontrolnya tetap harus masuknya di root ya. Jangan lupa, meskipun dia punya apa namanya, memiliki hak seperti ini ya, root ya, tapi tetap ya paling tinggi itu root karena dia di-create dari root ya. Tetap kontrol utama tetap di root gitu, teman-teman. Jadi kalau apa namanya? Ini ya, teman-teman ya. Masing-masing jadi kayak ini ya, teman-teman. Posisi tertinggi ya, level tertinggi ya. Nah, dia ini root itu punya level paling tinggi ya, di mana dia kontrol keseluruhan.
Kalau misalkan kita grant all privileges, memang semuanya, termasuk ketika di sini, ketika saya tes ini, gini juga teman-teman, ketika melakukan operasi ini semuanya, kemudian semua hak akses, hak istimewa ya, di dalam database dan tabel, meski even juga termasuk ketika kita show database ya, itu kalau kita show database, misalkan tadi ya saya contohkan di sini, kalau kita login dengan akun saya cuman muncul 2, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman tadi ya, misalkan kemudian grant all privileges, nah itu nanti ketika show database itu munculnya sama persis yang di root. Hanya saja tetap kembali ya, untuk pengelolaan itu tetap kalau misalkan teman-teman mau grantingnya revoke itu tetap kontrol utama ada di root ya. Itu. Jadi pengelolaan utama tetap ada super user paling tinggi ya gitu, level tertinggi itu di sana gitu ya. Oke, nah ini kita lanjutkan tanda asterik ini ya, tanda bintang ya. Nah, tanda bintang ini pada sintaks on, bintang titik bintang ini adalah global privileges ya teman-teman. Hak istimewa global ya bersifat administratif berlaku untuk semua database di server tertentu. Nah, ini ya teman-teman. Nanti ini bisa ditukar sih teman-teman bintang dan juga bintang ini. Nanti diganti dengan kalau yang di depan itu database, yang di belakang itu tabel. Nah, di sini beberapa opsi di dalam perintah grant ini ada yang pertama, ada all privileges. Di sini memberikan perintah ini ya, access full teman-teman. Jadi dia meng-create another super user ya, super user yang lain, tapi tetap saja root itu adalah yang paling tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat granting ataupun revoking ini ya, perintah-perintah ini itu tetap lewatnya root dulu gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa nih kata ini ya, all privileges teman-teman bisa ganti. Baik itu dengan create, misalkan untuk memberikan akses ya, membuat tabel atau database, kemudian drop ini untuk menghapus ya tabel database, select ini memberikan akses menambah record, kemudian insert ya, kita mau menambah ya, menambah record. Nah, ini select ini menampilkan ya teman-teman ini ralat ya, menampilkan di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini menampilkan ini insert ini nanti menambah ya. Nah, untuk update di sini untuk melakukan perubahan ini. Kemudian delete ini ya teman-teman untuk melakukan penghapusan ya, penghapusan record ya. Nah, ini. Di sini bisa bentar ya. Coba teman-teman. Biar saya kasih keterangan nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nanti saya perbaiki dulu. Cek sebentar. Nah, ini ya untuk select itu kan harusnya ini ya teman-teman. Itu menampilkan ya. Nah, ini menampilkan ya. Bentar ya teman-teman. Ini harusnya menampilkan ya. Apa-apa nanti disesuaikan ya. Ini menampilkan insert itu untuk menambah. Nah, ini update itu untuk memberikan perubahan ya. Kemudian delete itu untuk menghapus. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Kemudian di sini ya, untuk cara menggunakannya, nah ini teman-teman, tadi ya grant itu bisa tadi ya grant all privileges atau grant all. Ini all itu juga untuk ini ya teman-teman nanti, all database, all table ya. Nah ini nama usernya, ini nama hostnya. Nah ini grant, select, insert, ini kalau teman-teman milih. Misalkan milih opsinya select, insert, nah ini bisa pakai koma, lebih dari satu. Kemudian versus misalkan kita mau pakai spesifik database. Nah, kalau ini keseluruhan ya teman-teman, kita tahu ya kalau bintang itu kan all ya kalau di dalam SQL query ya. Nah, kalau di sini misalkan kita menspesifikkan database, nah di sini grant, kemudian tipe izinnya silakan dipilih, dan nanti nama database-nya apa, kemudian nama tabelnya. Kemudian sama ya nama user sama ini misalkan hostnya localhost. Kemudian perintah revoke ini untuk mencabut kembali hak akses. Nah ini lawannya teman-teman. Kalau kita tadi sudah melakukan granting, memberikan hak akses, kita tarik
kita cabut hak aksesnya. Nah, itu menggunakan revoke. Sama, untuk tipe izinnya bisa dipilih. Nanti misalkan di sini mau menspesifikkan database dan juga namanya. Sama juga ya ke belakang username dan hostnya. Kemudian untuk mencabut keseluruhan ini pakai revoke all. Revoke all nanti tinggal menentukan ya nama database sama nama tabel. Atau all privileges itu juga bisa. Sama ya, all sama all privileges. Nah, ini ya di sini saya contohkan ya untuk menampilkan daftar MySQL user, teman-teman nanti bisa mencoba ini ya, select user, host, kemudian password from MySQL.user. Nah, nanti akan dimunculkan. Kebetulan di sini ini saya yang saya buat tadi ya, user saya, kemudian hostnya localhost. Nah, ini password. Passwordnya sudah melalui enkripsi ya teman-teman, ada hashingnya ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, ini ya bentuknya jadi panjang banget. Kemudian untuk menghapus user, nah kalau teman-teman pengen menghapus usernya cukup dengan drop user. Kebetulan di sini contohnya Jeffrey ya. Kalau ini berarti saya, nama saya diganti aja. Nah kalau mau mengganti nama user, tinggal menggunakan rename user. Nah ini ya, ganti aja namanya dari misalkan Jeffrey itu to Jeff. Nah ini bisa ya. Kemudian kita masuk untuk menampilkan daftar grant ya untuk suatu MySQL user. Nah, di sini untuk show grant, nah untuk menampilkan grant ini teman-teman pakai aja show, kemudian grant for, kemudian nama usernya. Nah, ini saya contohkan di saya ya. Nah, ini show grant, kebetulan ini user saya tadi. Nah, ini kalau pertama plain atau belum diapa-apain ya teman-teman. Nah, itu biasanya keluarnya ini teman-teman. Grant usage-nya yang default ini ya. Nah, nanti misalkan saya udah kasih ya tadi tambahan create privileges, tadi all privileges, nanti bentuknya seperti ini. Grant all privileges keluarnya. Ini yang tadi. Kalau misalkan kita kasih yang ini, grant all privileges. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk menyimpan perubahan, nah ini ya, teman-teman nanti langkah terakhir ya, pembaharuan biasanya ada penambahan teman-teman flash privileges ya. Di sini untuk memastikan bahwa hak akses yang kita buat baru tadi itu tersimpan itu. Kadang ini juga sih, enggak juga nggak apa-apa teman-teman, tapi untuk meyakinkan ya kayak melog ya proses itu gitu ya. Jadi kita beri tambahan. Kemudian kita masuk di SQL Index. Nah, indeks tabel itu membantu ya. Fungsinya sama sih teman-teman. Jadi indeks itu seperti indeks yang ada di buku. Buku yang sering teman-teman gunakan, buku fisik itu ya, indeks yang ada di belakang. Nah, fungsi indeks tabel kalau di dalam SQL itu membantu agar pernyataan SQL itu bisa berjalan lebih cepat, teman-teman. Nah, pernyataan create index digunakan untuk membuat indeks di dalam tabel. Nah, indeks digunakan untuk mengambil data dari database itu harapannya bisa lebih cepat. Nah, pengguna tidak dapat melihat indeks, mereka hanya digunakan untuk mempercepat pencarian query. Jadi nanti teman-teman itu biasanya bukan dalam artian ini ya, kalau melihat bisa nanti di show, tapi secara fungsionalitas maksudnya ini ditaruh di mana gitu ya. Nah, itu tidak terlalu terlihat untuk user. Jadi nanti tapi bisa dilihat oh itu ada indeksnya gitu. Nah, hanya saja mungkin nanti pemrosesannya. Dan ini pula ya dalam kaitannya mempercepat pencarian query, ini kalau misalkan datanya itu sedikit ya teman-teman ya. Ini diskusi saya juga dengan tim dosen, kalau memang apa namanya datanya tidak terlalu banyak, teman-teman nanti tidak terlalu terasa gitu. Jadi kecepatannya mungkin 0,0 sekian, jadi tidak terasa ya. Beda dengan ketika data itu dalam jumlah yang banyak gitu. Mungkin lebih terasa. Nah, dengan catatan di sini ya, untuk memperbaharui tabel dengan indeks ini membutuhkan waktu lebih lama daripada memperbarui tanpa indeks ya, karena indeksnya nanti juga ada pengecekan juga. Nah, biasanya maka pemberian indeks ini cenderung akan diberikan pada kolom yang sering dicari. Nah, di sini untuk contoh dari SQL Index, nah ini misalkan kita nanti akan menggunakan ini ya pernyataan create index ya untuk membuat indeks. Di sini ada contoh tabel, di sini ada tabel employee. Employee ini ada employee number,
ada birth date ya, tanggal lahir, first name, last name, nama depan, nama belakang, gender, sama hire date ya, waktu ini ya, mulai bekerja ya. Nah, di sini untuk pernyataan create index, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, create index ini saya contohkan misalkan nama indeksnya. Ini ya teman-teman. Ini nama indeksnya. Kemudian on ini nama tabelnya. Teman-teman, ini kolomnya. Nah, ini saya contohkan ini ya, saya beri nama IDX underscore last name, kemudian dari tabel employees. Nah, saya mau ambil ini indeks dari nama belakang, last name. Nah, ini saya mau tampilkan nih teman-teman. Indeksnya sudah dibuat ya. Ini kemudian saya tampilkan show index from, nah ini ya, nama database-nya, kemudian di sini di belakang ada nama tabelnya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya. Yang ini ya, employees non-unique 1 ini ya, index last name. Last name inilah indeksnya. Atau teman-teman bisa juga mau melihat indeks dengan ini, show index from employees from, nah ini ya, dari satu tabel, kemudian dari database mana, gitu. Nanti sama hasilnya untuk menampilkan indeks. Kemudian jika kita mau menggunakan dua kolom, di sini saya contohkan, misalkan create index, IDX name ya, ini pada tabel employee. Di sini nanti ada ini ya teman-teman. Saya pakai dua. Misalkan ada kolom last name, ada first name ya teman-teman. Nah nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau tadi yang sudah dibuat kan ini ya, yang baris kedua. Nah yang baru, yang dua kolom, nah ini ada di baris ketiga dan empat. Nah ini ya, index e-name. Nah ini ya, ada last name, first name. Nah sama ya pemanggilannya seperti ini untuk melihat indeks yang sudah dibuat. Nah, kalau di dalam MySQL, teman-teman nanti tidak bisa menggunakan ini ya, alter index. Alter index itu kalau tidak salah hanya di PostgreSQL, Oracle ya. Kemudian sama apa lagi saya agak lupa. Yang Access apa ya? Kalau tidak salah ya. Microsoft Access apa ya? Jadi kalau di MySQL nanti teman-teman tidak ada ya alter index ya. Jadi nanti keluarnya pasti error ya, alter index. Misalkan ini ya, saya menggunakan mau melakukan perubahan ini ada error karena memang di MySQL tidak mengakomodir adanya apa query alter index. Nah, nanti yang ada ini teman-teman, drop index. Drop index digunakan untuk menghapus indeks di dalam sebuah tabel. Contohnya seperti ini, tapi memang alter bisa ya, karena di sini sebenarnya untuk menghapus teman-teman hanya saja kita menggunakan ini ya alter index, tapi alter indeksnya bukan ya melakukan perubahan, tapi melakukan perubahannya cenderungnya untuk dihapus gitu ya. Kita pakai alter juga, tapi bukan alter independently alter, tapi di sini kita combine dengan drop karena fungsinya memang untuk menghapus gitu ya. Jadi alter table katakanlah tadi ya tabelnya namanya employee kemudian drop index. Jadi kita hapus saja. Nah, ini ya indeksnya last name. Nah, ini tadi kehapus ya baris keempat gitu. Oke, saya kira demikian ya untuk materi kita terkait dengan tadi ya DCL dan juga SQL index ya. Nanti mungkin teman-teman mohon maaf ya karena tadi di awal tadi di apa namanya pukul 8 sampai pukul 10 tadi ada kelas saya, kemudian dilanjutkan masih ada kegiatan penutupan di kelas Latsar. Jadi mohon maaf ya teman-teman, nanti ditunggu untuk kelengkapan kaitannya dengan LKP. Nanti bisa saya segera kirimkan ya di leads ya untuk teman-teman coba. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.